Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang bi nikmatil iman wal Islam. Syahadu la ilaha anna Muhammadar Rasulullah ya nabi ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala Muhammad ba'du. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan tafsir. Sudah di tataran juz 4, masih di surat An-Nisa ya. Ayatnya 31 sampai 40. Setiap kali pertemuan kita 10 ayat dengan ringkas akan kita bahas, kita kaji pada kesempatan pagi ini. Adapun titlenya di antara dosa besar dan anugerah ilahi ya. Ini titlenya. Untuk yang online apa sudah mendengar suara dan bisa membaca judulnya? Saya tanya dulu yang online. Yang online mana? Halo. Kok pelan sekali suaranya? Baik, kita mulai saja untuk pagi ini karena waktu sudah menginjak siang ya. Dari ayat ini ringkasannya meliputi larangan iri hati, dengki iri hati atas karunia Allah kepada orang lain dan anjuran untuk memohon karunia-Nya atau anugerahnya. Kayak pemilik anugerah, kalau itu hanya Allah Ta'ala. Tentang dosa besar harus dijauhi. Penjelasan mengenai tatanan keluarga dengan dikirimnya juru damai ya, hakama itu juru damai ya. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, di sini kira-kira ada nggak Pak Kiai Cuman yang rumah tangganya ada perselisihan? Semoga nggak ada ya, bungkus paling itu. Dan Bu Ida ya, sudah nggak berselisih, bapak-bapak sudah mendahului ya, jadi nggak ada perselisihan rumah tangga ya. Serta peringatan terhadap orang-orang yang kikir ya, yang kikir, bakhil, meritil dan riya. Nah, ria itu sombong, ingin dipuji manusia, serta ancaman bagi orang-orang yang merusakkan hari kiamat dan tidak beriman kepada Allah. Di tengah negara kita yang sedang berkecamuk ini, kita ikut perhatian, kita bisanya berdoa semoga segera berakhir ya, berakhir hiruk pikuk ya, perselisihan di negara kita ini sudah berakhir. Allah berikan rahmat pada kita semuanya ya, rahmat bersama. Karena janji Allah itu jelas tidak pernah selak, nggak seperti saja manusia. Walau anak hal pura amanu wa taqawlah wa ta'alim sama wal ard, langit dan bumi akan berikan keberkahan kepada satu negara jika negara itu penduduknya beriman dan bertakwa dan menjalankan seluruh syariat agama Islam. Nah ini ya, kalau iman ditinggal, takwa yang tinggal, orang yang saling rebutan kekuasaan, rebutan harta kekayaan dan itu, maka Allah akan kirimkan bala yang tidak akan berakhir. Nah itu ya, oke, kita akan lanjutkan ya ayat per ayat agar lebih jelas. Untuk yang online jika ada gangguan bisa disampaikan ya, silakan. Ayat pertama apa ini, kita lihat di ayat 31. Kita lihat ayat 31, menjadi dosa besar ya, kita diminta untuk menjadi dosa besar.
apa saja, makan harta anak yatim, membunuh, berzina, mencuri, durhaka kepada orang tua, syirik dan lain-lain ya. Yang menurut Ibnu Abbas banyaknya hampir 700 hampir 700 ini Ibnu Abbas, apa kata Pak Ketua. Ya 700 ini menurut Ibnu Abbas, tapi saya baca hadis banyak tuh, banyak 7 ya, nggak tahu zaman dulu ini ya, nggak tahu ya Ibnu Abbas ya. Nah ini di sini dikatakan tafsirnya, tajuknya tuh dosa besar dijauhi, tapi di sini niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil-kecil. Dosa besar itu kan bukan dosa kecil ya. Kenapa begini ya? Dengan cara mengerjakan ketaatan dan kamu masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi orang sudah bertobat itu akan dimasukkan surga dengan cara apa? Dengan cara dia memenuhi 3 syarat ya Bu, mematuhi syariatnya, menyesali dan berjanji pada diri sendiri tidak mengulangi perbuatan dosa besar tadi itu. Ada 7 ya. Ini hanya 4, nanti di belakang saya terangkan apa itu 7 itu dosa besar. Itu hadisnya sokai. Adapun dosa besar tetap harus melalui taubatan nasuha ya. Ya ayyuhalladzina taubatan nasuha nasarobukum yukafiru ankum sayyidakum bakil jannati tasri dan lahar, itu kan dalam surat Ahrim. Jadi kalau engkau bertobat taubatan nasuha, maka semua dosa tutup. Wah, semua dosa tutup, nggak ada lagi dosa-dosa itu, dan engkau akan masuk surga. Apa nggak enak sih? Enak sekali ya, Allah memberikan taubatan nasuha nanti ya. Inna tastanibu kama abiro. Jadi dosa-dosa besar ya. Kabairo ma tunhauna anhum yukafir ankum sayyatikum. Jadi dosa-dosa besar itu kalau nggak diulangi bertobat nasuha, maka seperti surat Al-Tahrim ayat 7 tadi itu katakan bahwa engkau akan masuk surga. Masya Allah, begitu murahnya Allah itu ya. Dosa besar, dosa membunuh, macam-macamnya. Nah, itu kan kita bersyukur ya diberi kitab Quran ini sebagai satu pegangan ya, jadi paham dengan tafsir ini. Baik, kita lihat coba di ayat 32-nya apa? Kita lihat ayat 32-nya. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'di. Jadi kita itu dikatakan ada yang lebih ilmunya, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi hartanya, lebih banyak hartanya, gitu kan? Maksudnya ini, maka kita jangan iri dengan orang yang punya ilmu tinggi, jangan iri dengan orang yang hartanya banyak, ya, pakatnya tinggi, ya. Itu semua adalah anugerah Allah, ya, anugerah Allah. Dan jika kita bisa memahami itu, maka Allah akan pertahankan hal-hal yang diberikan Allah itu. Tapi kalau tidak mempertahankan apa yang sudah dianugerahkan Allah, maka pelan-pelan anugerah itu akan hilang. Ya, ya. Nah ini di sini itu ada satu ayat ini turun karena Ummu Salamah. Siapa ibu? Ummu Salamah siapa bu? Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah mengatakan, wahai kenapa kita tidak menjadi laki-laki gitu. Ummu Salamah gitu, curhat, kok jadi laki saja. Kenapa? Karena laki-laki itu pahalanya banyak, berjihad, berperang, ya, bertaruh nyawa. Nah, wanita kan nggak boleh berperang, dikurung di rumah, dan akan menjadi tawanan perang, akan menjadi ghanimah. Ghanimah itu nanti akan diberikan kepada para mujahidin yang berperang tadi ya. Nah ini maka dia ngeluh ya.
agar dapat pahala kita jadi laki-laki. Ini sesuatu yang tidak baik ya. Sudah ditakdirkan wanita kemudian jadi laki-laki ya. Maka turunlah ini ayat ini ya, dan ini. Maka jangan iri wanita pada laki-laki, jangan iri. Laki juga jangan iri dengan wanita gitu ya. Ya, gitu ya. Ini intinya itu ya. Tafsirnya di ayat 33. Kemudian di ayat 33 kita lihat ayat 33. Walikuli ja'alna wali itu wakil ya. Mimma tarokal walidaini wal abdaini. Jadi ini perwalian. Nah ya. Laki-laki wanita ya. Ini sudah kita terangkan pekan lalu ya, masalah warisan ya. Yang orang tua meninggal maka menerima warisan. Ya, itu saya pikir tidak saya ulang jauh-jauh karena pekan lalu sudah ada ya panduannya. Nah, ini yang ditekankan di ayat ini apa? Ketika kita punya teman akrab ya, misalnya misalnya Pak Wati ini punya teman akrab, kemudian dia menjanjikan sesuatu kepada teman akrabnya itu ya, dari warisan yang diterima itu akan diberikan kepada teman akrabnya itu ya. Tapi ini dinasab itu dibatalkan, nggak boleh warisan dibagikan kepada orang yang bukan sedarah, itu nggak boleh, dinasab oleh Allah ya, dengan ayat lain yang pekan lalu sudah saya terangkan, nggak boleh. Jadi warisan itu hanya untuk saudara-saudara sedang tadi itu ya, itu hukum waris faraid itu. Jadi kalau bukan orang lain warisan nggak boleh. Bolehnya gimana? Setelah Pak Wali dapat warisan, jatahnya mau diserahkan pada temannya, itu baru boleh. Itu dinasab namanya, dibatalkannya. Itu karena belum turun, maka turunlah ayat ini. Wa yu'lin ja'alna wali ya, mimma tarokal walidaini wal aqradain. Ini menasab hukum yang lain. Ya, itu hanya Allah yang bisa ya membatalkannya. Itu di ayat 33. Kemudian ayat 34. Ayat 34 ini Arijalu kawanan nisa, ini ayat terkenal ini. Aduh nisa bima fadlallahu ba'dhum walau ba'dhi wa bima anfaqtum min awalihim. Laki-laki itu lebih kuat, makanya dia menjadi pemimpin dari sekaya wanita. Itu sudah dijelaskan Allah di sini. Jangan sampai hal ini dilanggar. Takdirnya orang lanang itu ya memberi nafkah, dia punya tenaga lebih kuat ya, memberi mahar macam-macam. Ini di sini diterangkan situ ya, diterangkan situ. Memberikan kepada mereka unsur penunjang kiwamah itu kepemimpinan leadership. Bagi laki-laki punya keunggulan tenaga pikiran akal ya, di samping mahar dan wahbah yang mereka berikan kepada istri. Nah ini ada kata nujus. Ingat nujus ya, pernah saya terangkan di sini. Nujus yaitu wanita istri yang menentang balelo pada suami. Ada nggak kira-kira itu? Nggak ada ya bungkus. Muslimah nggak ada nonton. Setelah menurut kata suami, ya, menurut kata suami. Ini bener mana nggak ada nih, partner. Biasanya yang suka protes bener. Ya bahkan itu namanya nujus ya. Maka di sini aturan saya gimana? Kalau istri sudah bangkang balelo, maka dikurung di kamar, nggak usah digauli dan itu. Jangan dijamah, dah ngewai di kamar. Ya. Nah dia nggak kapok ya pukul, tapi jangan sampai melukai. Pukul hanya sebagai satu peringatan, ya, pukul. Ya. Ini perintah Allah gitu. Tidak memudaratkan, memukul tidak memudaratkan, tidak melukai, tidak menyakiti ya. Bila telah mentaati maka jangan berbuat zalim kepada mereka karena wali mereka Allah. Jadi wanita itu mulia,
walinya Allah di sini, ya. Tafsirnya walinya Allah. Jadi kalau engkau sudah bertobat, sudah taat pada suami, sudah baik pada suami, ya ibu ini perhatikan, ya. Suami tidak boleh semena-mena, karena Allah menjadi walinya wanita. Walat karo itu dinakali, disakiti hatinya, sudah tobat, sudah tidak balelo, sudah tidak nujus, ya, itu ya. Ini tolong perhatikan baik-baik. Semoga rumah tangga kita semua tidak ada yang wanitanya ibunya nujus, ya. Ini ya. Kemudian di ayat berikutnya kita lihat ayat 34-nya, ya, ayat 35, wa anahimtum si koko bainihima fa'asu hakaman. Hakaman itu wakil dari keluarga laki-laki, ya, min ahlihi. Kemudian juga hakaman min ahliya, wakil dari perempuan. Jadi antara istri suami ini kalau congkah gitu ya, maka masing-masing mengirimkan hakama. Hakama itu wakil, tapi syaratnya harus pria. Nah gitu ya. Syaratnya harus pria, nggak boleh hakama wanita. Saya itu ya. Siapa pakliknya, pakdenya misalnya dari yang wanita, dari yang pria, kemudian dia berembuk, ya. Dia naik, bojo tak beres, ya. Maka dirunding, ya. Nah ini pernah saya terangkan juga di awalan Anissa dulu, ya, ya. Di sini dikatakan tentang putusannya, laki-laki memutuskan menjatuhkan talak dulu pada ya, talak, ingat ya bungkus di sini, talak bumuti aman ya, banyak tanya dulu bumuti asalnya. talak itu haknya laki-laki, ya. Wanita nggak punya hak talak, tapi wanita boleh melakukan gugat cerai kalau tidak sesuai dengan hukum-hukum perkawinan, ya. Kemudian di sini ada istilah juga khuluk. Apa tuh khuluk? Ingat nggak khuluk? Talak atau menerima khuluk. Khuluk itu tebusan dari pihak istri dalam usahanya untuk menyetujui khuluk, ya, ya. Khuluk itu jadi kalau dari cerai, ya, maka ada tebusan dari pihak istri yang sudah ditalak tadi itu, ya. Sudah pernah diterangkan dulu di awal Anissa, ya, gitu ya. Jika mereka berdua, maksudnya kedua penengah, dua hakama tadi itu melakukan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik, hidayah kepada mereka suami istri, artinya suami istri, sehingga dilahirkannya mana-mana yang sesuai untuk kedua pihak suami istri, ya. Apakah kebaikan ataukah perceraian? Hindari perceraian, karena Allah membenci perceraian, ya. Tapi Allah juga lebih benci lagi rumah tangga yang tidak kekur terus baiknya ada saja, ya. Maka jagalah hak dan kewajiban masing-masing. Istri dan suami punya hak dan kewajiban masing-masing. Di depan tadi saya katakan laki-laki itu mempunyai kelebihan tenaga, pikiran, nafkah, maka wajib memberikan nafkah kepada istri, ya. Diminta untuk dibayar itu sudah hukum syariah. Kalau laki tidak memberikan nafkah, maka dia akan melakukan dosa, ya. Sebaik apapun dia beragama, sebaik apapun dia beribadah, kalau lalai dengan istrinya, tidak menafkahi, maka dia akan kena hukuman nanti di akhirat. Nauzubillah, semoga di zaman ini tidak ada. Amin, ya. Ini ayat 35 begitu ya Ibu, maka kita pahami. Kemudian di ayat 36, ya, wa'bud dua wala tusriku, jangan syirik, jangan kamu melakukan apa ya namanya, maka menyebutkan Allahnya, sembahlah Allahmu dengan mengusahakan, dan janganlah kamu bersekutunya dengan siapapun, dan berbuat baik kepada kedua bapak ibu dengan berbakti dan bersikap ramah lembut, ma'ruf, ya.
kepada karib kerabat atau kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang karib. Nah. Isana wabidal korba wayakama itu kan kerabat korba itu kerabat dan yatim. Sebenarnya Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang menyembuhkan diri yang merasa lebih tinggi. Biasanya ada orang yang kaya gitu ya, kemudian dia nyumbang, tapi nyumbangnya dengan cara misalnya langsung dilemparkan ini bagianmu, karena dipakai untuk monggo Mbah Yai pakai kursi aja, nangkep kursi, ambil kursi mas, kursi, Bapak, kamu kursi Pak. Nah, oh benar. Awas. Oh benar. Alhamdulillah. Oh. Ya matur, Mbah Yai Sepuh sudah hadir kembali. Semoga sehat dan bisa terus mengikuti kajian tafsir, karena hanya itu bekal kita menuju Allah ya. Cinta Quran dan cinta seluruhnya apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Baik, kan? Jadi jangan sombong, ilmu tinggi jangan sombong, kaya jangan sombong ya. Karena jika Allah berkehendak dalam sekejap hilang ya, hilang musnah gitu ya. Ini di ayat 36. Kemudian di ayat berikutnya ayat berapa ini? 37 ya. Al-yaqulima wa ya'murnya nas. Jadi ini mengatakan nas wal bakhil. Jadi ayat ini intinya adalah orang yang kikir. Ayat yaqul itu kikir, wa ma'murna nas pada manusia, dan juga bakhil ya, dalam mengeluarkan apa yang wajib mereka keluarkan, nafkah maksudnya nafkah pada istri, pada keluarga, infak, sedekah itu maksudnya begitu ya. Dan menyuruh manusia juga kikir. Nah, dia ngajak kikir. Allah nyumbang apa sih? Nyumbang terus kan. Nah, ini ada kan itu banyaknya. Seolah-olah hartanya itu akan hilang kalau dia nyumbang itu. Padahal jika kita paham harta yang kita sumbangkan itu Allah mengganti 10 kali lipat ya, atau sampai 7 kali lipat gitu kan. Nah ini jadi janganlah kita, kalau kita sudah belajar tafsir Quran, maka jangan hanya dipahami artinya, tapi mari kita amalkan, kita amalkan. 10 kali lipat surah Al-An'am 190. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha, 10 kali lipat. Jadi kalau saya akan memberikan satu sedekah 100.000, maka Allah akan memberi 1 juta 10 kali lipat. Atau 700 kali dalam Al-Qur'an 261. Maka ini Nabi awal bisa amwata itu kan ada di Al-Baqarah 161 itu. Pak Rusun juga membaca itu sebagai panitia pembangunan pesantren ya di Al-Baqarah 161. Oke, baik, kita di berikutnya ini ayat 38. Wa yunfiqu amwalahum. Jadi jangan-jangan kamu juga menyiapkan siksa bagi orang-orang yang berinfak atas dasar riya anas. Jadi walina fiku amwalhum riya anas, dia bersedekah infak dulu, tapi wong-wong kon nonton, aku besok ketemu ya ke Masjid Istiqomah, aku mau nyumbang 5 juta, dipoto kemudian di share. Ini aku nyumbang. Sebelahku Pak Yai besar, Mbah Yai Ridwan ya, foto kirim kemana-mana. Ini enggak sah
Sumbangan itu sah sebenarnya, tapi secara nilai pahala kosong. Kayak ini, wa yunfiqu amwalahum ria'an nas wa yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau dia benar-benar hari Allah dan hari akhir, maka jangan sombong dengan pamer-pamer kili nyumbang itu gitu. Ada nggak Bu? Ada kan orang nyumbang nulis berapa kayak 22 100 pakai 200 aku 500, ada kayak gitu. Oh no, viral-viral itu kok tidak kayak si A kayak 500 banyak kali. Kalau itu tujuannya pahalanya nol, nggak dapat pahala apa-apa. Jadi lebih baik tangan di atas, tangan kiri tidak melihat. Nah, ya. Kemudian di 39 hampir selesai. Di ayat 3 ini wa madza alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir wa anfiqu mimma razaqahum. Jadi apa salahnya bagi mereka yang beriman bertakwa menyumbang sesuatu ya, maka Allah akan memberikan balasan di surga kelak. Ya, harta nggak akan dibawa mati kok. Ya udah habis, kita mati ya habis. Kenikmatannya sudah selesai di dunia itu ya. Tinggal kepada anak cucu kita ya. Allah mengetahui keadaan mereka sehingga akan dibalas dengan surga ya, jannatul naim. Maksudnya begitu ya di ayat 19. Dan ayat terakhir kita lihat di sini ayat 40 ya. Innal khayatlimu min miskola darrotin, miskola darrotin. Jika engkau berbuat baik zarrotin sebesar biji sawah, di sini juga disebutkan sebesar semut hitam. Semut hitam ya. Baik taku hasanah, berbuat baik ya. Bisa ibuha wa yu'timin dampah ajran azimah. Di sini katakan Allah tidak menganiaya seorang. Maka kemarin itu acara Rebu Wakasan Mbak, itu katanya ulama mengatakan Allah menyebarkan 320.000 balak. Oh, Tuhan kok jahat. Ya, ini dekat di sini juga Allah tidak menganiaya seorang. Ya. Walau sebesar zarrah pun Allah tidak akan menganiaya orang tuh. Ya. Artinya sebesar semut yang paling kecil ya, kebaikan itu Allah diberikan oleh Allah dan tidak akan nyiksa. Yang nyiksa itu bukan Allah tapi perbuatan manusia sendiri, itu ditegaskan. Maka yang dibahas yang lalu ada sholat tolak barak itu hukumnya nggak ada dalilnya. Ridhoil falah ya, sholat ridhoil falah itu nggak ada hukumnya. Jumhur ulama bahkan kayak Hasyim Asy'ari pendiri NU mengatakan itu haram, tidak boleh pakai itu sholat ridhoil falah, nggak ada tuntunannya ya. Sudah saya jelaskan itu di musola. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan yang offline, dan kita tutup pada kesempatan ini yaitu 7 macam dosa besar ya. Saya yang menemukan banyak hadis ya 7 ini, tapi Ibnu Abbas katakan ada 700-an lebih ya. Nah kita nggak paham ya. 1, menyentuhkan Allah. 2, sihir ketika membunuh jiwa yang telah Allah haramkan, melainkan membunuhnya dengan cara yang benar. Ya ini hukum qisas ya. Memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling daripada hari pertempuran ya, menghindari pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman yang suci, menjaga kehormatan dengan tuduhan berbuat zina. Ini dosa besar semuanya Ibu Bapak, baik yang online dan yang ada di masjid. Semoga yang sedikit ini bermanfaat pada Allah seringkas pada pagi ini, dan kita akan jumpa lagi Sabtu datang. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.